Ajeng duduk di bilik kecilnya, menatap tumpukan laporan rutin yang membosankan. Seragam rapi membalut tubuhnya, namun hatinya resah. Ia mengimpikan kasus-kasus besar, namun realitas sebagai polwan muda adalah rutinitas monoton. Semangatnya terasa terkikis perlahan oleh kebosanan yang mendalam. Laporan orang hilang tiba. Seorang gadis desa bernama Lia. Seniornya, Bribtu Hadi, menganggapnya kasus kabur biasa. Tapi Ajeng merasakan keganjilan. Keluarga Lia terlalu pasrah, nyaris tanpa emosi. Firasat tak nyaman menjalar di benaknya, sebuah anomali kecil yang mengusik ketenangannya. Ajeng menelusuri rumah Lia yang sederhana, mengamati dinding lusuh dan foto-foto lama. Mata Lia di bingkai usang memancarkan ketakutan yang dalam, bukan kenakalan remaja. Dorongan moralnya menguat, menyuruhnya menyelidiki lebih jauh, mengabaikan anggapan sepele dari rekan-rekannya. Penyelidikan awal Ajeng terhambat, atasan menolak alokasi sumber daya. Kasus prioritas lain lebih banyak, kata mereka dingin. Ajeng merasa frustrasi menghadapi tembok birokrasi dan anggapan remeh atas nalurinya. Ia tahu ada yang salah, namun tak punya wewenang untuk bertindak. Diam-diam, Ajeng memeriksa arsip laporan orang hilang lainnya di kota. Pola yang mengganggu muncul. Beberapa gadis muda lain dengan latar belakang sederhana menghilang tanpa jejak berarti. Sebuah pola misterius yang menimbulkan pertanyaan besar di benaknya. Ia menemukan kesamaan yang mencolok. Semua gadis itu pernah terlibat dengan yayasan sosial lokal, Yayasan Harapan Baru. Kecurigaannya semakin kuat, mengarah pada pola yang lebih besar, lebih terorganisir, bukan sekadar pelarian remaja biasa. Ajeng menyelinap ke ruang arsip lama. Debu menutupi berkas-berkas kasus serupa yang ditutup sebagai kasus selesai tanpa penemuan korban. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Jantungnya berdebar, menyadari ia mungkin telah menemukan sesuatu yang tersembunyi rapat. Ia mengunjungi Yayasan Harapan Baru yang megah namun sepi. Pimpinan yayasan menyambutnya dengan senyum terlalu ramah, senyum yang terasa palsu. Ajeng merasakan aura tidak nyaman, seolah di balik kemegahan itu tersimpan rahasia yang gelap dan busuk. Ajeng merasa ada yang mengawasi gerak-geriknya. Telepon genggamnya mendadak sering bermasalah, sinjalnya menghilang di waktu tak terduga. Ketegangan merayapi dirinya, menyadari ia mungkin telah melangkah ke wilayah berbahaya seorang diri. Kecurigaan tumbuh menjadi ketakutan. Malam itu, di rumahnya yang sunyi, Ajeng menatap papan investigasi pribadinya. Foto Lia, tanda tanya, dan nama yayasan saling terhubung. Kasus sederhana ini bukan lagi sederhana. Ini jebakan. Kesunyian malam terasa mencekam, membawa bayangan konspirasi yang mengerikan. Ajeng mencoba mempresentasikan temuannya kepada atasan, namun ia disambut tatapan dingin dan bantahan tegas. Data yang dikumpulkannya dianggap spekulasi, bahkan dianggap mengada-gada. Nada suara mereka dipenuhi peringatan, seolah memintanya untuk berhenti. Sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya, berisi peringatan untuk berhenti mencampuri urusan yang bukan wewenangnya. Jantung Ajeng berdegup kencang, menyadari ancaman itu nyata, bukan hanya imajinasinya. Ketakutan merayap, namun tak menghilangkan dorongan moralnya. Ia menyadari bahwa beberapa nama dalam arsip lama memiliki koneksi dengan pejabat tinggi lokal, bahkan beberapa petinggi kepolisian sendiri. Kecurigaan merangkak, menusuk kepercayaan yang tersisa. Siapa lagi yang bisa ia percaya di dalam institusi ini? Diam-diam, Ajeng mengintai Yayasan Harapan Baru. Ia melihat salah satu rekan seniornya yang selalu tampak bersih dan berintegritas masuk ke dalam yayasan dengan tas mencurigakan. Dunia Ajeng runtuh. Pengkhianatan itu terasa nyata, menusuk hatinya dalam-dalam. Rasa marah membakar. Bagaimana bisa orang di dalam melindungi kejahatan semacam ini?
Ajeng merasa terisolasi, tak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya di dalam institusi itu. Keadilan terasa kabur, tertutup oleh bayangan korupsi yang pekat dan menyesakan. Ancaman verbal berubah menjadi insiden kecil, rem mobilnya mendadak blong, berkas penting hilang dari mejanya. Ketakutan menyergap, paranoia mulai menggerogoti jiwanya. Ia merasa terjebak, seolah setiap langkahnya diawasi oleh mata-mata tak terlihat. Ajeng mencari informasi tentang rekan seniornya, menemukan pola hidup mewah yang tak sesuai dengan gaji polisi. Jaringan korupsi tercium, lebih busuk dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tekanan psikologi semakin berat, mempertanyakan loyalitasnya pada institusi. Dalam mimpinya, wajah-wajah gadis yang hilang muncul, memohon pertolongan dengan tatapan pilu. Ajeng terbangun dengan keringat dingin, dorongan moralnya semakin kuat, menolak untuk menyerah pada ketakutan. Ia bertekad mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Ia bertemu dengan seorang informan tua yang dulunya polisi, yang memberinya petunjuk samar tentang jaringan gelap yang sudah lama bercokol. Matanya menyiratkan kesedihan mendalam, dan ia tahu Ajeng kini melangkah di jalan yang sangat berbahaya. Ajeng pulang ke rumah, mematikan lampu. Kegelapan menyelimutinya. Sekarang, ia tidak hanya melawan penjahat, tapi juga bayangan di dalam institusinya sendiri. Ia merasa seperti domba di tengah serigala, namun tekadnya tak goyah. Ketidakpastian menguasai dirinya. Ajeng merancang strategi, menggunakan petunjuk dari informan tua. Ia tahu satu-satunya cara adalah menemukan bukti konkret yang tak bisa dibantah, bahkan oleh kekuatan tersembunyi. Keberaniannya mengalahkan ketakutan yang menggerogoti jiwanya selama ini. Dengan hati-hati, ia menyusup ke area terlarang di bawah yayasan, menemukan ruangan rahasia. Bau apek memenuhi udara. Di sana, ia melihat data-data keuangan mencurigakan dan dokumen identitas palsu gadis-gadis hilang. Sebuah kebenaran mengerikan terkuak. Di sana, Ajeng menemukan bukti tak terbantahkan. Yayasan Harapan Baru adalah kedok untuk perdagangan manusia. Beberapa pejabat tinggi dan rekan polisinya terlibat aktif dalam jaringan keji ini. Jantungnya berdebar kencang, antara syok dan amarah membara. Saat ia mencoba melarikan diri, ia dihadang oleh rekan seniornya yang korup. Sebuah konfrontasi sengit terjadi, bukan lagi tentang hukum, tapi tentang bertahan hidup di tengah pengkhianatan. Udara terasa dingin, penuh ancaman dan ketegangan. Dengan segenap kekuatan, Ajeng berhasil lolos, membawa serta bukti-bukti yang memberatkan. Ketakutannya berubah menjadi tekad membara, berpacu dengan waktu menuju markas. Ia harus mengungkap ini, tidak peduli apapun yang harus ia korbankan. Ia tiba di kantor, menyerahkan semua bukti kepada satu-satunya petinggi yang ia yakini bersih, seorang komisaris yang terkenal lurus namun cenderung pasif. Wajah komisaris itu menunjukkan keterkejutan, syok luar biasa. Diamnya mengisyaratkan bobot kebenaran. Skandal meledak. Penangkapan terjadi, termasuk pimpinan yayasan dan beberapa oknum polisi. Citra institusi tercoreng, namun kebenaran akhirnya terkuak di depan publik. Kabar ini mengguncang kota, membuka mata banyak orang. Ajeng menjadi sorotan, pahlawan di mata sebagian, tapi juga pengkhianat di mata internal. Ia diasingkan oleh banyak rekan, dipandang dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Keberhasilan ini membawa beban psikologis yang berat. Keluarganya menjadi sasaran ancaman tak langsung. Ajeng harus mengambil keputusan sulit, mengorbankan keamanan pribadinya dan juga kenyamanan keluarganya demi keadilan yang telah ia perjuangkan. Air matanya menetes, merasa sangat sendirian. Beberapa bulan kemudian, Ajeng masih seorang polwan, namun dengan luka batin mendalam. Ia memenangkan pertempuran, namun kehilangan sebagian jiwanya.
Kemenangan itu terasa sepi, sebuah pengakuan sunyi di balik bayang-bayang sistem yang belum sepenuhnya pulih.